Ya, jadi tadi sampai mana sini ya? Kalau sudah dibuat file index.html-nya, selanjutnya adalah kita lihat di website resminya tadi. Ini tadi ya, kalian copy paste semua perintahnya, lalu kasih nama filenya index.html, lalu simpan di dalam folder latihan 1 yang sudah saya buat, yang sudah saya ekstrak juga library-nya ya. Nah, dia ini hasilnya nih, file index.html. Udah, baru selanjutnya adalah kalau kita lihat di bawah, selanjutnya kita harus lakukan proses yang namanya initialize app. Nah, untuk initialize app bisa kita buka link dari yang berwarna merah ini, initialize our app. Nah, saya buka linknya. Nah, di sini untuk initialize boleh pakai model yang pertama ini, tinggal copy paste nanti kalian. Tapi nanti file ini kalian copy paste buat file baru dengan nama myapp.js. Nah, ini perintahnya nanti kalian buat dengan nama file my.app.js, simpan di dalam folder js. Sini, nanti filenya disimpan di sini. Di dalam folder js yang ada di folder latihan 1 kita. Kan ada folder js. Nah, simpanlah itu nanti di dalam ini. Saya contohkan. Saya gunakan, boleh pakai yang ini. Untuk tahap pertama boleh pakai yang ini, ataupun boleh pakai yang di paling bawah, yang ini ya. Nah, misalnya saya pilih yang paling bawah ini aja. Ini saya copy, lalu saya masukkan ke sini, saya buat file baru, ya kan? Lalu saya paste, sudah. Lalu saya save as, saya simpan di dalam folder js. Di dalam folder JS yang tadi ya, di dalam folder latihan 1, lalu simpan di dalam folder JS. Lalu namanya tadi sudah ditentukan, harus itu, jangan namanya yang lain. Ini namanya myapp.js. Simpanlah itu dengan nama my-app.js. Harus sesuai dengan yang ada di dokumentasi framework 7-nya. Huruf besar kecil harus sesuai. Lalu saya ini pilih all type aja, all files. Lalu saya simpan di folder JS. Sudah, ini tadi folder JS-nya ya. Saya simpan dengan nama my-app.js. Save. Sudah selesai, maka ini sudah selesai kita instalasinya. Lalu sekarang bagaimana cara menjalankannya? Nah, cara menjalankannya simple, tinggal kita jalankan aja file index.html-nya. Oke, ini lihat hasilnya masih belum ada desain, masih polos. Nah, selanjutnya harus kita edit adalah, atau kita manipulasi adalah bagian ininya, pad library-nya. Nah, di sini saya tentukan, lihat, kita disuruh ini pertama, pad untuk framework 7 library, yang nama padnya itu ini, nama filenya framework 7 bundle main.css, itu berada di dalam folder css ini. Ini dia kan? Nih. Nah, jadi ini tinggal saya ganti aja. Ini kan disuruhnya kita harus edit lagi nih padnya. Ini menjadi css, saya tambah, ganti aja foldernya. Nah, ini ganti juga menjadi css. Gitu ya. Lalu yang di bawah juga ada itu library di paling bawah. Nah, ini juga ganti pad 2-nya, ini ganti jadi css. Oh, ini bukan css, ini js, javascript. Yang di bawah itu javascript ya. Yang ini baru juga javascript. Ini kan tadi yang kita buat myapp.js. Nah, kita disuruh hubungkan sesuai dengan di mana file library-nya disimpan. Lalu sudah saya save, ini sudah saya save, jadi sama seperti HTML ya. Setiap perubahan data harus di save. Suara saya kedengaran ya? Kekencangan, Pak. Counting? Dengar, Pak, tapi kecepatan. Kekencangan suara saya. Kecepatan masih. Oh iya. Jadi saya ulang. Tadi kan awalnya ketika sudah selesai, kita tadi kan di sini tahap terakhir, kita buat file myapp.js, disimpan di dalam folder js. Di sini tadi ya, disimpan di dalam folder js. Ini dia. Sumbernya ini dari mana tadi? Yang ini, yang di sini tadi ya. Ini saya copy ulang semua. Saya copy, saya paste di dalam folder VS Code saya. Lalu saya save di dalam folder js. Sampai situ terakhir cara kita ya. Nah, selanjutnya kita harus rubah padnya, pad dari library itu. Ini masih salah padnya, supaya terhubung ke dalam file ini. Nah, caranya kalau di sini belakangnya titik .css, maka di sini depannya kita ganti juga dengan folder css.
gitu ya. Kalau ini juga kan belakangnya titik CSS, maka yang path garis hubung to ini ganti menjadi CSS gitu ya. Begitu juga yang di paling bawah nih, dua yang terbawah ini kan dia bilang framework 7 bundle.min.css, ini kan file JavaScript-nya. Nah kalau di depannya belakangnya nih .js, maka yang di depannya ini sampai to-nya ini saya ganti jadi js gitu ya. Baru ini juga saya ganti jadi js gitu. Saya save, setiap ada perubahan di save, lalu saya coba refresh lagi di browser saya. Nah tampilan sudah seperti ini. Nah bagaimana kalau tampilannya dalam bentuk mobile gitu ya? Tinggal saya klik kanan saja di sini lalu pilih inspect. Nah di sini saya langsung aktifkan ini tombol device-nya. Kalau tidak kan seperti ini, lalu saya aktifkan saja. Nah lalu kita pilih di sini mau dilihat dalam bentuk device apa. Saya contohkan iPhone X. Jadi nanti resolusinya ini sudah sesuai dengan resolusi iPhone X ya. Jadi kira-kira kalau nggak punya iPhone X, setidaknya di browser bisa menikmati lah desainnya gitu ya. Nah bisa juga dengan Galaxy S5. Gimana bagus, kalian aja mau pakai mana emulatornya. Misalnya gini, udah. Jadi ini sudah jadi. Kira-kira nanti ketika kita buat nanti ini menjadi aplikasi iOS, desainnya juga persis seperti ini nanti. Jadi kita untuk membuat programnya nggak perlu repot-repot menyediakan emulator ataupun handphone Android ataupun handphone iPhone gitu kan. Nah, tinggal kita belajar, oh kira-kira gini nanti desainnya gitu ya. Jadi gampang untuk membuat codingnya. Jadi kita nggak perlu repot-repot menyiapkan semua infrastrukturnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk instalasi? Pak, untuk file yang tadi myapp.js itu yang pakai link yang mana, Pak? myapp.js itu didapatkan kan tadi ini HTML kan? Ini di paling bawah sudah ada itu initialize app. Nanti klik link yang berwarna merah. Nanti buka aja linknya. Ini kan di bawah HTML tadi ya. Di bawah HTML-nya ada initialize app. Tinggal kalian klik aja ini. Maka ini tampilannya seperti ini. Ambil yang paling bawah, copy yang paling bawah. Bisa? Gitu, Pak. Oke. Ada lagi, biar kita lanjut lagi ke tahap selanjutnya, itu untuk cara install udah, layoutnya sudah, myapp.js sudah. Biar kita langsung masuk ke komponen-komponen yang ada di HTML di framework 7. Pak, tadi Ada yang ulang ditanyakan cara lagi? menampilkannya, Pak. Oke, cara menampilkannya. Saya close dulu. Nih, kan posisi cara menampilkannya, buka folder latihan 1 tadi yang sudah kita kerjakan. Nah, yang kalian jalankan adalah index.html-nya, file index. Jalankan di browser. Boleh Chrome, boleh Firefox, ataupun yang lain-lain. Nah, saya jalankan aja, double klik aja seperti membuka file HTML. Double klik. Sudah muncul nih ke browser, tapi ini dalam bentuk tampilan website ya. Nah, supaya dia bisa muncul dalam tampilan mobile, tinggal klik kanan di browser kalian, lalu pilih inspect. Pilih inspect. Di Firefox juga sama, pasti ada itu inspect. Lalu aktifkan yang di sebelah kanan atas kalian ini, bagian toggle device. Kalau nggak diaktifkan seperti ini desainnya, aktifkan dulu. Baru tinggal pilih nanti mau device apa kalian jalankan. Bisa? Bisa kalau dia? Yang klik kanannya inspect element ya, Pak? Iya. Klik kanan di paling bawah itu kamu pakai Iya. Firefox. Nah, sama di Firefox juga sama. Kalau saya Firefox, kita coba juga di Firefox ya. Ini saya buka ini di PowerPoint. Pak, mau tanya Pak. Nanti materi ini di share di Indo Programmer kan Pak? Oke Pak. Iya. Video ini nanti kita akan share juga. Oke di Pak. program kita. Nah, itu aja Pak. Oke, jadi kalau di Firefox ini seperti ini kalau dia.
tinggal klik kanan, inspect elemen ya, inspect elemen. Kalau di Firefox seperti ini jadinya. Lalu klik yang ini di sebelah kanan ujung dekat X, aktifkan dulu. Nah, baru pilih nanti di sini mau iPad atau apa-apa. Jadi kalau di Firefox saya kurang suka nih kalau di Firefox. Nggak developer banget, nggak programmer banget ini browsernya. Makanya saya lebih bagus pakai Chrome. Tapi kalau pakai Firefox begitu caranya. Bisa Claudia? Sebentar Kak, saya coba. Kalau di Firefox ini terpotong dia. Katanya. Ada lagi mau ditanyakan? Untuk instalasi yang sedang mengerjakan juga dengan saya sama-sama. Sudah Claudia bisa? Agak bingung Pak, karena itunya Chrome-nya saya nggak ada. Coba arahkan handphone kamu ke layar laptop kamu. Ya, Pak. Berubah posisi, jangan pakai selfie kamera. Di mana masalahnya? Mana itu? Sama Saya nggak kayak- bisa lihat. sama kayak Ya, itu sudah iya. benar Claudia. iya Pak. Ya, karena di Firefox beda dengan di Chrome ya. Kalau di Chrome tinggal klik kanan inspect, udah aktifkan ini device Ya. toolbarnya, lalu pilih mobilenya. Kalau di Firefox kan dia di sebelah kanan ini device mobilenya, lalu pilih. Udah, itu sudah benar Claudia. Oke, saya lanjut ya. Saya close Firefox-nya. Sudah, ada lagi sebelum kita mulai, nanti ketinggalan. Nggak ada ya? Pak. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah tahap membuat komponen-komponen. Nah, sebelum kita masuk komponen-komponen dalam framework 7, kita harus lihat dulu struktur-struktur di HTML tadi yang sudah kita buat ini di file index.html. Ini ya. Nah, kalau kita perhatikan kan ini adalah struktur HTML murni ya. Makanya kemarin saya bilang apa tadi? Kemarin saya jelaskan. Framework multiplatform itu dasarnya adalah HTML dan CSS ya. Nah, kalau kita lihat ini kan adalah elemen-elemen yang ada di HTML nih, tag body lah, tag HTML gitu ya. Tapi nanti hasilnya bisa kita buat menjadi satu aplikasi mobile. Nah, perhatikan di antara body dan slash body ini ya. Di sini sudah ada perintah dari sini ya, dari mulai baris 21 sampai baris 52 ini adalah perintah-perintah di dalam framework 7. Nah, di sini ini jangan sampai kalian ganti-ganti nih, div id app ini jangan diganti-ganti. Karena library framework 7-nya sudah mengenal ini semua perintahnya yang ada di id dan yang ada di dalam kelas. Jangan ada kalian ganti-ganti. Kalau mau ditambah boleh, tapi jangan diganti yang sudah ada ini. Nah, perhatikan di dalam div dengan id app ini untuk menentukan aplikasi kita dalam bentuk root-nya. Aplikasi kita ini ada badan utama dari aplikasi kita, lalu di dalamnya ada div dengan kelas view. Kelas view ini bertugas untuk menentukan tampilan mobile kita. Jadi kalau di mobile itu strukturnya seperti itu, ada view-nya dulu, baru nanti di dalam view ada konten ataupun komponen-komponennya ya. Nah, di sini kita lihat kelasnya itu, ini harus kalian hafal nanti nih kelas-kelas yang ada di sini beserta ID-nya ya. Nah, di sini bawaan dari framework 7-nya dia buat kelasnya view, fungsinya untuk membuat tampilan aplikasi kita. Lalu ada kelas kedua dipisah dengan spasi. Kelas kedua itu dipisah dengan spasi dengan koma. Lalu nama kelasnya view garis hubung main. Jadi ini artinya ini tampilan untuk desain utama dari aplikasi kita. Ini adalah tampilan utamanya dari mana?
dari baris 24 yang saya blok ini sampai sini. Ini adalah view utama ataupun tampilan utama dari aplikasi kita. Nah, lalu di dalam view ini di dalamnya ada div dengan data name home, ini jangan dirubah-rubah data name-nya. Kelasnya namanya page. Nah, kelas dengan nama page ini berfungsi untuk menentukan halamannya. Kalau view tadi menentukan tampilannya, posisi penampilannya, sedangkan page ini menentukan tempat kita meletakkan nanti konten-konten mobile kita. Isi dari aplikasi kita nanti kita letakkan di antara div dengan kelas page, ya. Perhatikan di sini. Yang saya blok ini dari sini sampai sini, ini adalah tempat untuk menampilkan semua isi aplikasi kita. Kalau view tadi untuk sebagai tampilannya, ataupun kalau di Photoshop atau CorelDRAW namanya canvas gitu ya. Itu view itu adalah canvasnya. Lalu div dengan kelas page ini untuk ataupun tempat menampilkan semua komponen-komponen di dalam pemrograman mobile kita. Misal ada bentuk navbar yang akan kita pelajari. Navbar itu ini pasti semua handphone kalian punya judul di atas nih, pasti semua aplikasi-aplikasi punya navbar. Ya, biasanya ini navbar ini digunakan untuk memberikan judul dari satu aplikasi kita apa. Gitu ya. Nah, ini dia tidak di div dengan ID dengan kelas page, di dalamnya ada div dengan kelas navbar. Nah, kelas navbar inilah fungsi yang tadi untuk membuat navigasi dari aplikasi kita. Nah, kita lihat di dalam div dengan kelas navbar ada ini nih, kelas navbar BG. Nah, kelas navbar BG ini untuk menentukan background dari navbar kita. Kalau kita buat aja perintahnya nav garis hubung BG, artinya dia buat backgroundnya default berwarna putih. Maka hasilnya ini warnanya putih ya. Nah, lalu di dalamnya setelah itu di bawahnya ada div dengan kelas navbar inner. Navbar inner ini berfungsi untuk membuat title dari aplikasi kita, judul dari aplikasi kita. Ini saya contohkan awesome app. Jadi perintah untuk membuat navbar itu ya ini ya, agak panjang. Nah, ini kalau mau malas ngetik boleh lihat di komponen framework 7 di website tadi, ini ya. Nah, lihat di bagian komponen, lihat di sini cari yang namanya navbar. Ini ada ya navbar ya, kelihatan ya. Saya perdekat lagi. Nah, ini dia komponen yang namanya navbar. Lalu kalau mau lihat codingnya seperti apa, aku malas ngetik gitu misalnya kan. Makanya kayak kemarin saya bilang, framework 7 itu sudah menyediakan semua komponen, tinggal kita manipulasi, tinggal kita copy paste, lalu kita edit lah biar keren gitu ya. Nah, lihat di paling bawah, pokoknya turunkan aja ke paling bawah sampai muncul ada emulator framework 7 nya. Nah, ini ya. Nah, di sini navbar itu ada banyak jenis ya, perhatikan. Nah, di sini ada statis navbar, ataupun di paling atas bisa kalian lihat. Untuk membuat navbar layoutnya seperti ini, gini ya. Nah, misalnya ini saya ganti, saya copy, sudah navbar yang pertamanya ini layoutnya, layout navbar dalam bentuk HTML nya ini saya copy. Lalu ini yang bawaan tadi saya hapus saja. Udah, lalu saya paste yang baru yang tadi saya copy, saya save, kita lihat hasilnya. Lihat di dalam ini untuk menentukan navbar backgroundnya, lalu di dalam innernya ada untuk teks di bagian left, ada teks untuk bagian title ini dengan kelas title, lalu ada teks nanti yang posisinya di sebelah kiri. Nah, ini hasilnya apa? Saya save, tadi sudah saya save, lalu saya refresh lagi halaman ini. Nah, ini dia sudah muncul page title-nya, navbarnya ya. Nah, page title itu bebas, mau kalian kasih nama apa saja, misalnya app pertama, misalnya gitu ya. Saya save, lalu refresh. Nah, sudah ya, bisa ya. Kalau mau ganti kiri kanannya juga boleh nanti, terserah kalian. Nah, itulah cara menggunakan navbar. Nah, kalau mau pakai navbar yang lebih banyak lagi, kombinasinya bisa lihat nanti di sini di paling bawah itu ada banyak jenis navbar. Di paling bawah tadi yang saya bilang, ketika sudah muncul emulator di sini, nah di sini ada example. Dia ngasih contoh framework, jadi bantu kita kalau yang belajar dari nol gitu. Example contohnya untuk static navbar. Nah, kalian lihat aja. Ini perintahnya gitu ya, boleh pakai. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Lalu ada untuk fix navbar. Dah, fix navbar juga gini, tinggal kalian copy paste nanti, tapi perhatikan yang mana yang kalian copy paste ya. Nah, gitu ya. Oke, saya lanjut dulu.
Lalu di bawah navbar ini, di bawah navbar ada yang namanya bottom toolbar. Ini saya kasih keterangan bottom toolbar. Nah, bottom toolbar itu untuk membuat desain yang seperti ini, yang di bawah ini. Jadi seperti footer ya, tapi kalau di mobile itu namanya bottom toolbar. Nah, di dalamnya nama kelasnya toolbar. Lalu kalau ingin membuat toolbarnya di bawah, maka berikan kelas baru, tambahannya lagi spasi gitu ya. Tambahkan toolbar yang namanya toolbar garis hubung bottom. Gitu ya. Nah, lalu di dalamnya ada div dengan kelas toolbar inner. Nah, di dalam toolbar inner inilah kalian masukkan banyak nanti. Misalnya mau banyak toolbar nih Pak, misalnya saya tambah nih. Saya tambah lagi, saya copy paste aja ini. Saya copy, saya turunkan ke bawah, misalnya ada banyak toolbar ini. Saya buat link 3. Nanti bebas mau kita buat apa ya. Save, refresh. Nah, sudah nambah lagi ya. Kalau mau buat 4, ya silakan tambah lagi. 4. Gitu ya. Oke, gitu caranya. Sudah berubah. Jadi, mohon kalian kalau sudah belajar mobile programming ini, hafallah struktur framework 7-nya seperti apa ya, penulisan dari apps-nya. Lalu di bawahnya ada untuk pack content. Div dengan kelas pack content ini adalah tempat kita meletakkan konten-konten mobile kita nanti. Misalnya kita mau buat form, mau buat menampilkan gambar kita ataupun menampilkan icon dan yang lain-lain, letakkan di antara div class pack content di sini. Ini posisi untuk meletakkan apa yang mau kita buat aplikasinya tadi ya. Ini posisi utamanya, ataupun kalau di website ini adalah konten utamanya gitu. Maka kita gunakan di framework 7 nama kelasnya pack content. Gitu ya. Jadi semua nanti yang mau kita buat di dalam aplikasi, perintah-perintah membuat form dan yang lain-lain, kita masukkan di dalam ini, di antara div dan slash div-nya. Itu ini harus kita ingat nih posisinya. Oh, kalau ini kan sudah dikasih keterangan, oh ini navbar. Kan dikasih keterangan nih top navbar, berarti navbar yang di atas. Lalu ini ada keterangan bottom toolbar, berarti ini untuk posisi yang ada di bawah, toolbar posisi bawah. Lalu ini untuk pack content. Pack content berarti konten utama dari aplikasi kita nanti. Semua nanti kita tulis di sini. Misalnya saya hapus nih. Misalnya ini saya hapus. Ya kan, saya ganti ini. Selamat belajar. Misal framework 7. Saya save, refresh. Tuh ya, bisa ya. Jadi semua nanti apa yang mau kita buat di dalam aplikasi kita, apa yang mau muncul di aplikasi kita, masukkan di dalam pack content. Saya rasa nggak susah sih, karena kalau sudah terbiasa megang HTML nggak akan susah. Nah, ini dia sudah muncul ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai lagi? Nggak ada? Oke. Nah, selanjutnya adalah bagaimana membuat navbar tadi sudah, nanti boleh kalian coba satu-satu. Misal kita contohkan navbar yang tadi ya, yang mana ya menurut kalian? Nah, yang statis nih. Nah, perhatikan statis ini. Nah, di sini statis itu perintahnya seperti ini. Lihat, dia berada navbar itu yang ini. Ini dia static navbarnya. Sudah. Tapi lihat dia berada di dalam kelas pack content. Perhatikan, untuk static navbar kita tuliskan. Jadi kalau static navbar itu berarti navbarnya akan statis, bersifat statis, tidak akan berpindah. Ketika kita geser nanti scroll ke bawah, teksnya dia akan hilang gitu, nggak akan ngikut turun ke bawah. Nah, tapi lihat dia diletakkan di dalam, lihat div class pack. Kalian harus baca juga, nggak boleh asal copy paste juga, harus disaring juga. Di dalam div class pack ada nggak kita punya div class pack? Ada, ini dia. Ini ya. Lalu di dalamnya ada div class pack content. Nah, div class pack content tadi kita punya nggak? Punya, ini dia. Nah ya. Nah, lihat aja struktur penulisannya. Oh, kalau static navbar itu posisinya di dalam div class pack content. Ini dia. Ini kan udah dikasih keterangan nih. Ini static navbarnya ya gitu. Ini bukanya, tutupnya di paling bawah ini. Gitu. Jadi penulisannya kalian harus telaah dulu, baca dulu. Oh, posisinya di sini. Bandingkan dulu dengan yang kalian punya. Gitu ya. Karena di sini dijelaskan bahwa static navbar itu letakkan di dalam kelas dengan nama pack content. Jadi tidak lagi ada di
sini, ini nggak ada nih di sini, gitu ya. Nah misal saya coba nih, ini berarti saya copy sampai sini, ini titik tutupnya, bukanya, tutupnya yang ini, lihat aja yang sejajarnya ya. Lalu ini saya copy, saya letakkan, lihat dia letakkan di dalam div dengan kelas pack content. Ini saya buat di sini berarti ini ya, saya hapus, saya ganti dengan perintah tadi yang saya copy paste. Lalu yang di atas bagaimana? Hapus saja, karena kita nggak pakai yang itu. Tadi kan perintahnya jangan pakai yang di atas. Oke, save, lihat hasilnya. Nah ini ya, dia tetap di atas, tapi nanti ketika kontennya ada banyak, pasti dia akan turun. Saya contohkan, saya copy ulang semua. Yang di bawahnya nih, di bawahnya ada div dengan kelas block. Div dengan kelas block ini berfungsi untuk membuat blok-blok teks saja ya, untuk membuat paragraf. Nah ini saya copy, saya turunkan di bawah slash div yang tadi, navbarnya. Berarti mana navbar ini, tutupnya mana yang sejajar ini, saya paste di sini. Save, saya refresh. Nah dia ini jadi seperti ini nih, jadi jelek ya gitu. Jadi tinggal kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian gitu. Jadi itu perbedaan antara statik dengan yang pertama tadi yang berada di atas. Jadi tergantung kalian mau pakai yang seperti apa ya. Kita lihat dulu lagi di sini. Oke. Ya, begitu juga di fixbar, kalian lihat juga nanti posisi membuatnya di mana. Nah, kalau fixbar dia berada di bawah kelas pack, maka ini kita copy paste nanti. Gitu ya, tinggal kalian coba aja lagi. Misalnya ini kita coba. Ini saya hapus isinya ini saya hapus. Ini salah posisi tadi ya, sorry. Ini di sini. Ya, di bawah sini. Saya paste, save. Nah, jadi seperti ini. Static. Wah, kebanyakan. Sebentar. Mana tadi yang kita buat? Ini saya copy yang static tadi, static. Nah ini saya copy. Dia mana tutupnya? Nah ini di bawahnya. Save. Nah, jadi seperti ini. Nanti kalau kita scroll ke bawah, ini hilang nih nanti navbarnya. Kalau teksnya banyak ya, misalnya saya contohkan nih. Saya buat banyak kalimatnya ini, saya perpanjang nih, saya tambah banyak paragrafnya di sini. Saya turunkan seperti ini, saya save, sudah, lalu saya refresh. Nah, ini kan panjang ya, ketika saya share ke bawah hilang tuh, tinggal di atas dia navbarnya. Tapi kalau navbar yang berada di atas dia pasti nggak akan tinggal ke atas, pasti ngikut nih. Kalau yang navbar yang pertama tadi ya, inilah maksud dari static navbar. Ketika posisi kita turun ke bawah, dia akan tetap di atas dan akhirnya kita nggak tahu navbarnya apa gitu ya. Itu maksud dari static navbar. Nah ini dia ya, dia kita scroll ke bawah, dia tinggal di atas, statis. Artinya statis kan dia tetap nggak akan bergerak. Nah itu untuk statis ya, nanti bisa kalian coba. Oke, ini saya hapus saja, saya balikkan ke posisi awal seperti ini ya. Oke, lalu kita akan coba yang navbar fix. Kalau fix berarti dia posisinya harus letak di atas terus gitu ya. Ini dia fix ataupun dynamic navbar. Ini tinggal kita lihat di sini dia berada di dalam div dengan kelas pack. Ini dia, saya copy paste aja ini. Ini aja ya, lihat karena ada di bawahnya baru ada kelas pack content, nggak perlu lagi nih, kita kan sudah punya. Kita tinggal copy ininya aja. Dia berada di bawah div dengan kelas pack. Mana div dengan kelas pack? Ini dia. Ini kan ya, baru saya enter ke bawah, saya paste, save perintahnya, saya refresh ulang. Nah dia sudah berada di atas, tapi kita uji dengan kalimat yang panjang tadi ya. Kita coba, saya copy paste paragrafnya ini yang ini tadi ya, saya copy, saya paste di dalam pack content. Ini dia di sini,
Saya paste, lalu saya perbanyak paragrafnya biar kelihatan banyak ya. Ini saya copy, saya paste di sini, saya hapus titik-titiknya. Seperti ini. Terus kita uji, apakah betul nanti posisinya ngikut terus. Oke, ini sudah. Saya scroll ke bawah, dia ikut nih. Dia tetap berada di atas, dia nggak akan ketinggalan. Kalau yang tadi statik ketinggalan di atas. Nah itu dia. Ini kalau kita pakai fix navbar. Ya, jadi biasa sih aplikasi-aplikasi sekarang pakai yang seperti ini ya. Ya, oke. Sampai situ itulah penggunaan navbar. Boleh nanti kalian coba-coba lagi yang di bawah, transparan navbar atau large title. Kalau large title itu seperti ini. Jadi navbarnya besar. Enggak kurang bagus untuk melihatnya ya. Ada juga untuk hide on scroll. Kalau kita scroll ke bawah hilang artinya. Tapi nanti kalau kita naik ke atas ada lagi gitu ya. Jadi dia hilang ketika kita nge-scroll aja. Kalau kita berhenti nge-scroll muncul lagi. Gitu ya. Tuh. Bisa ya. Oke, sampai itulah untuk penggunaan navbar. Ada yang mau ditanyakan yang sedang mengerjakan juga? Pak, saya mau nanya Ya, cara kita melihat untuk memindahkan mengcopy paste codingnya ke supply-nya. Contohnya kan ini large title tuh. Itu cara kita memindahkannya, di situ kan ada keterangan div class pic, berarti dia di bawah kelas pic gitu kan Pak? Nah berarti yang di copy mulai dari div class navbar lead-nya. Ini ya dari div class ini large title ya, dari sini dari kelas navbar sampai tutupnya, lihat yang sejajar mana. Ini dia sebelum kelas spec content. Terus spec kontennya itu juga ikut. Boleh kalau mau kamu juga buat boleh. Sama, Pak. Ya Pak. Misalnya gini ya. Oh enggak, paling gitu aja. Nanti kan ini kamu copy. Ya kopinya jangan apa saya bilang, ngopinya jangan barbar gitu kan, jangan langsung copy semua, itu salah caranya. Jadi setelah dulu, oke ini navbarnya udah dapat kan, ini saya copy ya kan, ini letaknya di mana, di kelas, di bawah kelas spec, maka ini saya copy di bawah kelas spec, ini kelas spec berarti ini saya ganti ya kan, yang lama saya ganti dengan yang baru, lalu saya lihat lagi tadi di sini, oh di bawah di dalam kelas spec content ada ini, saya copy aja ininya karena spec content-nya kan sudah saya punya. Saya copy ini, tinggal saya ganti isinya yang ini tadi dengan yang sesuai dengan dokumentasinya yang sejajar mana tutupnya ini. Nah ini ya konten saya paste di sini. Oh, berarti kalau Gitu. misalnya ada div class-nya, kita tinggal copy isinya aja. Kalau nggak ada baru ikut copy div class-nya yang di. Iya gitu. Jadi ditelaah dulu ya posisi dokumentasinya ya, apa yang sudah kalian punya dari contohnya ini. Ini kan kita udah punya. Oke, aku sudah ada, berarti aku ngopi yang di bawah, gitu kan. Oke, pack konten aku juga sudah punya, berarti aku ngopi yang ada di dalamnya. Iya Pak. Ngerti ya? Apa yang kita punya nggak usah ikut kita copy, yang nggak ada yang kita copy. Bisa Pak. Bisa? Oke, itu cara penggunaannya. Jadi boleh di copy paste tapi ditelaah dulu apa yang mau di copy paste, gitu intinya. Karena di framework itu dia ngasih library, tinggal kita kayak tadi saya bilang, kita sudah copy, kita paste, lalu kita manipulasi lagi, kita analisa lagi mana yang mau kita ganti, mana yang mau kita ambil. Jadi intinya ini kayak apa ya, tukang caplok lah kita sebenarnya, kita caplok dari punya framework itu pindahkan ke punya kita. Oke, ada lagi? Ada ya? Kita lanjut. Nah setelah navbar apa lagi? Nah ini tadi yang navbar, bisa kalian coba lagi, nanti saya akan share. Setelah itu navbar, lalu kita ke toolbar. Seperti tadi, toolbar ini area yang tetap, bisa di bagian bawah, bisa juga di bagian atas dari layar apps kita yang berisi elemen navigasi. Jadi toolbar itu juga sama seperti navbar, isinya navigasi ya, mau kita mau maju mundur ataupun yang lain-lain nanti ya. Tapi ini bedanya, toolbar itu bisa kita posisikan di atas, bisa juga kita posisikan di bawah layar. Nah untuk dokumentasinya bisa kalian lihat di website resminya lagi, lihat aja di menu di atas tadi, mana tadi menu kita di bagian komponen, lalu cari yang namanya toolbar. Ini ya, toolbar.
gitu. Nah di toolbar ini ini layoutnya, nanti bisa kalian pakai. Ini tadi hasilnya itu yang mana sih tadi? Yang ini untuk membuat toolbar yang di bawah. Nah di dokumentasi ini sudah dijelaskan. Untuk membuat toolbar very simple, tinggal copy paste perintah ini. Layoutnya, ini contoh layoutnya ya. Ini, gitu ya. Nanti tinggal kita bisa gunakan layoutnya seperti ini. Lalu kalau kita misalnya mau menentukan toolbarnya posisinya di atas ataupun di bawah, gunakan contoh yang di bawah ini. Ini dia ya. Nah kalau yang saya blok ini untuk posisi toolbarnya berada di atas. Mana buktinya? Nah kita lihat di kelasnya ini dengan nama toolbar, lalu spasi kelas kedua ada namanya toolbar garis hubung top. Nah ini yang menentukan posisi di mana toolbar itu nanti diletakkan, di atas atau bawah. Kalau di atas gunakan kelas dengan nama toolbar garis hubung top. Lalu di dalam toolbar inner, ini kelas toolbar garis hubung inner, isilah di sini apa aja yang mau kita buat toolbarnya. Ini saya contohkan teks saja, nanti kita bisa ganti jadi icon ya. Nah ini dia, bisa kita ganti apa yang kita inginkan, mau bentuk icon, mau bentuk teks. Nah ini. Jadi letakkan di dalam kelas dengan toolbar inner. Kita contohkan ya. Ini saya posisikan di atas. Yang saya punya apa? Kita lihat dulu. Toolbar saya lihatnya ini bottom. Nah kalau bottom tadi kita lihat dokumentasi penulisannya bagaimana. Ini dia, ya kan? Hanya beda di sini aja ya. Toolbar garis hubung button ya. Saya contohkan kita mau pakai yang atas dulu. Apakah benar nanti toolbarnya berada di atas? Ini saya copy. Lalu toolbar yang saya punya ini saya hapus saja dulu ya. Saya hapus dulu. Ini saya hapus ya. Lalu saya paste dengan yang baru tadi. Saya save. Sudah saya save, lalu saya refresh browser saya. Nah, perhatikan ini sekarang sudah berada di atas toolbarnya. Tapi kan norak, sudah ada navbar di atas, ada lagi toolbar. Terlalu kurang bagus desainnya gitu ya, tampilannya. Nah, ini dia kalau hasilnya. Nah, kalau di bottom ya tadi lagi kita copy lagi dokumentasinya di sini. Ini yang untuk button. Copy. Ganti aja tadi yang saya punya dengan yang baru. Button. Kita lihat hasil. Sudah di bawah. Gitu. Jadi kalau saya sih sukanya gitu. Navbarnya di atas, toolbar kalau perlu buat. Nah, apakah toolbar ini harus ada Pak di setiap aplikasi kita? Sesuai kebutuhan kita. Kalau kita perlu ada toolbar di bawah, pakai. Kalau nggak perlu ya hapus aja, nggak ada masalah. Itu bukan kewajiban. Tapi komponennya sudah disediakan. Tinggal kebutuhan kita seperti apa. Kalau misalnya gini aja Pak, gimana? Nggak apa-apa. Gitu ya, nggak ada masalah. Bukan mesti harus ada navbar, harus ada toolbar, ya gitu. Nggak wajib. Cuman sesuai kebutuhan kita. Tapi kalau saya pribadi, ketika saya buat aplikasi, navbar harus punya gitu kan, karena ini kan satu pengenal ya ataupun identitas aplikasi kita gitu ya. Kayaknya semua aplikasi pasti ada navbarnya lah gitu ya. Tapi kalau toolbar bebas, kalau mau pakai silakan, kalau nggak ada masalah. Tapi kita harus tahu ada toolbar yang disediakan, bisa di posisi atas, bisa di posisi bawah gitu. Oke, untuk toolbar ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kayaknya lebih simple toolbar daripada navbar ya. Oke, itu selanjutnya apa? Nanti bisa kalian lihat di PowerPoint saya. Toolbar itu sama yang tadi. Nah, satu lagi rupanya ada tab bar namanya. Mungkin kalian pernah lihat jumpai membuat satu tab bar. Nah, kita lihat aja di dokumentasinya di paling bawah. Tab bar itu sama juga toolbar, tapi dia dibuatkan dalam bentuk tab. Nah, mana dia tab bar ya? Kita lihat dulu. Nanti kalian bisa coba-coba ini dokumentasinya. Nah ini tab bar layout. Nah perhatikan dia ini fungsinya membuat satu tab bar yang berisikan nanti banyak-banyak tampilan sebenarnya tujuannya. Nah perintahnya seperti ini. Nanti ini tinggal kalian copy paste. Lalu ini dibilang posisinya di mana? Ya, posisinya di bawah. Gitu ya. Kita lihat aja contohnya di paling bawah. Example-nya. Biasanya kalau di framework 7 dia akan kasih contoh. Nah ini contohnya ini. Kita lihat di bagian tab barnya ya. Nah ini. Nah lihat di bagian example saya lebih suka bacanya yang di paling bawah karena langsung ada example. Lebih bagus ada contohnya baru kita coba kan gitu.
lebih enak lihatnya. Nah, lihat. Untuk tab bar dia bilang posisinya di dalam div class spec, oke kita punya. Lalu di bawahnya ada div class navbar, oke. Ini dianggapnya punya. Artinya ini titik-titik dianggap kita sudah punya gitu ya. Oke, tadi bilang saya bilang tadi ditelaah. Lalu di bawah class bar, kelas dengan nama navbar, baru kita gunakan ini. Perhatikan ya. Lalu sampai ke bawah ini. Nah, nanti kita copy satu-satu, lebih bagus copy satu-satu biar nggak salah-salah ya. Pertama dibilangnya additional tab bar class gitu ya. Ini saya copy. Lihat posisinya di mana, toolbar bottom. Ini saya copy. Saya letakkan di toolbar saya tadi mana? Ini saya undo tadi ya. Nah, ini saya ganti menjadi yang baru. Saya paste di sini. Oke. Saya save. Lalu lihat lagi dokumentasinya. Di bawah slash dari toolbar apa? Oh, ini bagian tabs-nya. Bagian isinya nanti kita lihat aja nanti ya. Ini kita lihat sampai ke mana tutupnya, kita lihat dulu mana yang sejajar dengan ini. Oke, ini ya, ini sejajar. Oke, berarti dia posisinya di bawah kelas toolbar. Ini saya copy lalu letakkan di sini di bawahnya ya. Lalu saya klik kanan, paste, save. Oke, sudah saya save. Ini artinya titik-titik ini ya bebas mau buat apa gitu ya. Selanjutnya lah terserah kita, itu maksud dari dokumentasinya. Saya refresh. Nah, ini ada tab dia. Jadi bedanya tab, ketika saya klik tab 1 ini isinya. Saya klik tab 2 itu. Mungkin kalian sering jumpa seperti ini. Ya. Nah, itu caranya membuat tab bar. Nanti isinya bebas, maksudnya di sini dikasih titik-titik ya bebas mau kasih apa teksnya terserah. Yang penting contohnya seperti ini. Gitu ya. Untuk tab bar bisa ya. Boleh nanti dicoba-coba dokumentasi. Oke, selanjutnya setelah tab bar kita akan atur color theme. Jadi di framework 7 itu sudah disediakan tema-tema colornya sebanyak, kalau nggak salah 12 warna, 15 warna. Ini ada banyak warna nanti disediakan oleh. Lumayan lah, kalau Bootstrap kan cuman red, green, blue, apalagi ya. Apa kalau Bootstrap? Danger, primary, info, sukses, warning, like, Warning. black, warning. Nah, masih sedikit. Tapi kalau di framework 7 dia sediakan 15 warna dengan nama-nama ini. Ini sudah ditentukan framework 7 semua warnanya ya, namanya. Red, green, blue, pink, yellow, orange, purple, deep purple, light blue, teal, lime, deep orange, gray, white, black. Jadi ini warna dasarnya. Nanti Pak kalau mau ganti bagaimana caranya? Ya tinggal kalian bongkar CSS yang sudah disediakan di sini di folder CSS. Lalu di dalam folder ini, di dalam file framework 7.css. Nah, tinggal ganti-ganti aja nih. Kalau saya buka dengan VS Code nanti akan ketahuan. Ini saya buka di VS Code. Kalau mau ganti ya, kalau mau nggak mau repot ya udahlah nggak usah gitu ya kan. Tinggal kalian bongkar nih isi framework 7-nya. Ini kan ada warna nih. Ya. Nah, tinggal kalian ganti-ganti apa yang kalian mau. Tapi kalau kurang kerjaan, saya malas, bagus apa yang dipakai aja nanti. Tapi nanti kalau untuk pengembangan, misalnya kalian aku mau buat aplikasi lah, kan pasti punya warna spesifik ya. Tinggal kalian bongkar-bongkar isi file framework 7.css-nya ya. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba untuk menggunakan warna ataupun tema warna yang disediakan framework 7, 15 tema warna. Caranya ya gampang, tinggal kita lihat aja di dokumentasinya, balik ke dokumentasi. Jadi sebenarnya kalau mata kuliah ini kalau pakai framework 7 kayaknya nggak perlu dosen kayaknya. Nah, tinggal buka dokumentasinya aja. Tinggal lihat color. Nah, ini dia color picker. Kita lihat dulu ya, color picker atau color theme ya sebentar. Ya. Color. Sini. Theme. Nah, ini dia bukan untuk color theme, posisinya bukan di komponen tapi di bagian styling. Lalu pilih color theme. Nah, ini dia. Nah, defaultnya itu warnanya ini hampir mirip seperti warnanya Bootstrap primary. Nah, ini dia tadi sudah disediakan rednya itu ada kode warnanya. Kalau kita di Bootstrap itu kita nggak tahu.
dangernya itu nggak tahu warnanya seperti apa, konsistensi warnanya ini sudah diberikan. Red yang di framework 7 itu warnanya dengan color code hashtag FF3B30. Jadi ini udah detail, kita tahu oh warnanya hijau yang seperti ini ya gitu. Nah ini semua dia. Dan color ini bisa diterapkan kemana aja, bisa ke teks, bisa ke button, ya, bisa ke tema keseluruhan aplikasi kita. Misal, saya akan contohkan, lihat di dokumentasi pertama. Di dalam body juga bisa kita tambah kelas dengan nama ini. Jadi kalau kita masukkan kelas color garis hubung theme garis hubung red, maka nanti secara keseluruhan aplikasi kita teksnya berwarna merah. Kita coba ini. Saya akan copy ini. Lihat kelasnya ini berada di mana? Di body. Saya copy, saya masukkan di dalam index.html di dalam body ini. Saya paste. Save. Kita lihat apakah betul nanti semua. Secara default kan warna biru. Tadi kan dibilang dokumentasinya apa? Secara default sistemnya berwarna biru. Nah, kita refresh. Semua sudah menjadi merah. Menu-menu tombol-tombolnya semua jadi merah ya. Maksudnya itu bukan teks ini ya, bukan keseluruhan, tapi tombol-tombol kah nanti link yang ada semua pasti default warnanya adalah merah. Nah lalu selanjutnya di dokumentasinya apa lagi? Nah kalau mau kalian buat di pack-nya colornya theme green bisa juga seperti ini. Misalnya di dalam div class pack tambahkan kelas baru dengan nama color theme green. Kita lihat hasilnya ini, copy di dalam class pack ya, class pack. Nah ini dia, saya paste, save, saya refresh apps-nya. Nah ini dia yang hanya di dalam pack saja. Kalau tadi kan keseluruhan tuh, ini yang ada di dalam pack berwarna hijau. Jadi fungsi theme itu merubah tema warna bawaan gitu ya. Color theme itu berfungsi merubah warna bawaan dari framework 7-nya gitu. Nah, ini juga di list block juga bisa color theme pink. Nah, jadi color theme lalu ditambah dengan warna 15 warna ini, apa yang kalian mau. Misalnya saya buat color theme lime. Nah, saya tinggal ganti belakangnya ini aja. Jadi lime. Color theme itu untuk mengganti tema warna bawaan framework 7-nya. Nah, ini jadi lime. Gitu ya. Oke, kita lihat lagi ke bawah dokumentasinya. Kalau ini untuk membuat tema gelap, mungkin ada beberapa aplikasi yang menggunakan dark theme gitu kan, ada yang suka versi gelapnya, berkelihatan sisi gelapnya gitu kan. Misalnya contohnya ini, di emulatornya saya klik ini, nah diaktifkan tema dark nih. Biasanya iPhone ada ini, Android nggak semua sih ada fasilitas dark theme ini. Nah lalu ada lagi itu tadi untuk theme ya, apply color theme. Perintahnya ini color garis hubung theme lalu tambahkan dengan warna 15 warna dasar tadi yang kalian inginkan. Lalu di bawahnya ada helper class. Nah kalau misalnya kita mau nggak semua lah, jangan bawaannya aja, teksnya juga kalau boleh berubah gitu warnanya, boleh. Caranya tinggal misal kalau teks yang mau kita rubah warnanya, ini dia, gunakan perintah kelasnya teks garis hubung color garis hubung warna yang kayak kalian inginkan dari 15 warna itu. Contohnya seperti ini nih, ada paragraf, misalnya saya copy aja nih ya, saya copy, saya letakkan di dalam div dengan kelas pack content. Ini tadi ya, mana pack content saya, ini saya hapus aja dulu yang tabnya ya, agak ribet, toolbarnya saya hapus dulu, ini saya hapus biar nggak kepanjangan halamannya. Nah ini tadi kelas konten kayak pack content, saya paste yang tadi. Nah di sini berarti teks ini nanti akan berwarna merah dengan perintah teks garis hubung color garis hubung red. Sebentar kita coba. Nah colornya sudah, teksnya sudah berwarna merah. Nah kalau mau ganti warna sesuaikan dengan warna dasar dari framework 7-nya. Nah kalau misalnya, kalau semua kan malas juga kan buat paragraf baru ya kan, dikelaskan lagi ya kan malas gitu ya, text color lagi, masa setiap teks buat ini kan capek gitu. Bisa aja kalian tambah di sini, misalnya saya tambah ini kalimat, misalnya Vcom Umi
Kalau kita save, kita lihat hasilnya apa. Teks yang di bawah kan tetap hitam. Berarti kita harus tambah kelas lagi di sini kan. Kelas yang sama seperti ini tapi misalnya beda warna ya boleh aja. Tapi akan agak repot gitu. Coba kita pakai logika berpikir kita, bagaimana kalau isi teksnya ini saya masukkan di dalam sini, di dalam kelas spec content gitu ya kan. Misal kita coba aja, ini kan logika berpikir aja kan, ini kan masalah penggunaan kelas aja kan, kita logikanya kita simple aja dulu. Coba kita uji, saya mau masukkan di dalam spec content ini, tambahkan seperti ini. Jadi semua teks ataupun kalimat ataupun karakter pasti akan kita buat warna merah gitu. Kita coba betul nggak ini, saya hanya berpikir kritis saja, bisa nggak? Nah bisa gitu. Jadi kalau kita tambahkan dia di dalam tag content, artinya semua teks yang ada di kelas spec content akan berwarna merah gitu. Jadi tergantung kalian lah, semakin detail kan semakin bagus memang sih, tapi rasaku norak beda-beda warna setiap teks ini. Bisa nanti yang di sini warna hijau, ini warna kuning. Balik kayak kemarin saya bilang, desain web itu boleh banyak kombinasi elemen tapi jangan norak gitu ya. Nah, itu jadi tergantung kalian bisa memanfaatkan warna-warna yang ada. Nah itu untuk helper kelasnya. Jadi kalau kalian yang buat text colornya red ya boleh. Kalau mau nanti bottomnya warna merah, tinggal tambah aja ini color red. Ini kan contohnya red button. Kalau mau buat tombol nanti berwarna merah, kasih kelas link dengan kelas button, lalu spasi untuk kelas kedua, kasih color red. Nah itu dia ya. Nanti boleh kalian lihat di paling bawah pasti biasanya dikasih emulator. Nah ini dia. Bisa ya. Nah itu dia contoh-contohnya. Kalau dark theme kan jadi hitam gini. Oke. Kita contohkan lagi bawah. Biasanya ada, oh enggak ada. Untuk color theme seperti itulah penggunaannya ya. Ada yang mau ditanyakan untuk color? Enggak ada ya. Oke, itu untuk penggunaan color theme. Jadi cukup simpel kalau color theme. Selanjutnya setelah color, icon. Nah mungkin selama ini kalau yang kita lihat aplikasi sekarang semua sudah menggunakan icon, sudah sedikit teks gitu ya. Contoh kayak Gojek kan semua sudah diwakilkan dengan icon. Kalau kita mau GrabFood ada gambar yang sudah menjadi ciri khas GrabFood apa. Kalau di Gojek kalau mau GoFood sudah ada gambar yang mewakilkan gitu kan. Sekarang semua sudah menggunakan gambar. Nah, ataupun icon. Nah, di framework 7 sudah disediakan juga framework untuk membuat icon. Nah, kita tinggal lihat di bagian komponen, di bagian icons nih, di komponen lalu pilih bagian icons. Mana tadi? Nah ini. Nah, icon secara default di framework 7 hanya menyediakan nih, secara default framework 7 berisikan serangkaian icon yang cukup terbatas yang digunakan secara internal seperti icon untuk back ya kan, ini tadi icon back itu yang ini ya, icon back ya kan. Lalu lagi tadi icon forward untuk maju, icon previous dan icon next secara default. Nah, cara menggunakannya tinggal seperti ini ya. Tinggal gunakan tag yang namanya i, kelasnya kasih icon, lalu kasih icon, kelas kedua icon back untuk membuat logo back. Kita coba aja ya satu-satu. Nah, di pack content aja saya uji ya biar nampak aja. I boleh di mana aja, bukan berarti harus di icon bank, bukan mesti di pack content ya. Di navbar juga boleh tadi. Contohnya mana? Ini tadi navbar kita. Ini kan i kelas icon back. Gitu ya. Bebas mau di mana kalian gunakan. Saya contohkan ini di pack content saja. I lalu kelasnya icon, lalu saya buat icon back. Tag ini tag HTML5, tag ini untuk membuat icon ya, tapi khusus untuk framework. Saya jalankan, ada nih. Kita coba semua ya, back, baru next di bawahnya, previous, dan ini apa tadi? Habis back, forward. Kita coba lihat, forward, baru next, lalu ini back. Ini apa tadi? Bukan back, previous. Itu enggak penulisannya. Oh, prev. Oke. Save.
refresh. Nah ini dia ya, ini back, ini forward, ini itu tadi next, lalu nih previous. Itu dia. Tapi hanya bawaan framework 7 hanya ini aja. Nah, bagaimana nanti kalau kita mau pakai icon-icon yang lebih menarik lagi? Bisa nih disediakan di bawah yang namanya framework icon fonts. Tapi ini harus kita download lagi library-nya seperti tadi. Itu dia di bagian bawah ini. Cara install fontnya, kalau ingin font yang lebih banyak lagi gitu ya, kita download dulu library-nya. Ini dia. Download and extract the font pack from link yang sudah dikasih. Saya contohkan aja ya sekarang ya. Saya buka link yang ini, framework 7 icons. Saya klik kanan, saya buka di tab selanjutnya, diarahkan ke GitHub-nya framework 7-nya. Nah, tinggal kita download aja ini. Saya copy, download zip. Nanti bisa kalian coba juga. Saya tunggu, nah 3 mega. Nah, kalau sudah, ini hasil downloadnya. Yang ini saya cut, saya pindahkan ke folder latihan saya di documents, folder kuliah, lalu 5 SIA, lalu di folder latihan 1. Saya paste di sini. Kita lihat lagi caranya. Lalu selanjutnya disuruh ngapain kita? Copy framework 7 icon.css ke dalam project kamu. Ya. Dibilangnya copy framework icon.css yang dari kita download tadi ya. Coba kita lihat hasil download kita tadi. Kita buka dulu. Apakah ada framework 7.css-nya? Coba kita lihat, dia berada di dalam folder, sudah pasti di dalam folder CSS. Ini dia. Ini yang mau kita copy ya. Ini tadi kan disuruhnya ngapain? Copy file framework 7 icons.css ke dalam folder project kita. Artinya copy ini pindahkan ke folder CSS yang kita punya di sini ya. Oke, caranya bagaimana? Ini tinggal saya, kalau pakai Windows 10 atau 8 ataupun 7 bisa nih kita tarik aja langsung seperti ini. Ini saya buka juga folder CSS saya di sini seperti ini. Tinggal saya seret. Selesai. Kan gitu. Nah, ini masuk di filenya. Icon.css-nya ya di dalam folder CSS. Lalu selanjutnya apa? Copy folder font yang ada di downloadan tadi ya. Dibilang copy the font folder to your project. Kita lihat lagi di sini ada folder font nggak tadi? Kita back dulu. Ada, ini dia. Nah, perhatikan posisinya. Di sini folder fonts itu di bawah folder CSS, berarti dia di luar ya. Berarti ini kita pindahkan ke dalam folder latihan 1 tadi. Ini dia. Ini kan posisi punya saya. Bedakan. Ini yang tadi kita download ada CSS, ini tadi isinya cuma ini, sudah kita copy, sudah kita pindahkan. Lalu folder fonts ini pindahkan ke sini. Saya tarik aja biar cepat. Tarik, geser, saya klik tahan ya. Klik tahan, geser, pindahkan ke project kita. Ini. Sudah ya. Lalu selanjutnya di folder fonts, lalu ensure font URL. Hubungkan file ini ke dalam project kita. Gitu ya. Terus include reference ke HTML kita. Ini perintahnya untuk menghubungkan framework 7 icon.css ini ya. Sudah. Baru ini saya copy aja. Saya pindahkan ke file index saya. Saya letakkan di bawah ini aja, di sini. Ini kan untuk menghubungkan CSS kita ini. Saya ganti jangan menjadi folder CSS. Sudah benar ya. Folder CSS, lalu di dalamnya ada file framework 7 icons.css. Sudah, setelah itu ngapain lagi? Maka sudah selesai. Untuk melihat icon-iconnya, untuk melihat icon-icon yang ada, bisa lihat di link ini. Kalau tadi kan cuma 4 icon tuh yang disediakan. Nah, sekarang ada banyak nih. Tinggal kita buka link yang bernama cheat sheet. Kita buka. Ini dia. Nah, di sini ya lumayan banyak dari yang tadi ya. Ada sekitar berapa nih ya? Lumayan banyak sampai ke bawah ini. Banyak icon yang kita butuhkan. Caranya tinggal nanti kita pakai nama-nama yang ada ini. Contohnya kalau buat logo airplane ini namanya. Gitu ya. Jadi kita jadi lebih simpel. Kita balik ke dokumentasinya.
Nanti kita tinggal lihat nama-namanya ini ya dari cheat sheet-nya ya. Oke, cheat sheet curang gitu ya, kayak cheat cara curangnya untuk mendapatkan nama-namanya bisa lihat di sini gitu. Oke, nah kalau ingin menggunakan framework icons tadi ya, framework 7 icons jadi kayak nama girl band ya, nggak apa-apa lah. Oke, kita tinggal gunakan tag yang namanya seperti ini. Contoh i class. Nah ini adalah kelas untuk F7 icon. Ini harus kalian buat. Lalu di dalamnya, kalau yang tadi kita perhatikan, kalau icon bawaan tidak ada nama di dalam antara i dan tag i-nya ya. Yang ada itu hanya kelasnya aja. Tapi kalau kita sudah menggunakan F7 icons, ada namanya loh. Namanya ini dari mana Pak? Dari cheat sheet tadi. Contohnya ini harus sesuai. Contoh ya. Ini kita buat i class F7 icons. Lalu di dalam antara i dan slash i-nya ada host. Berarti nanti akan membuat icon home ya, icon rumah. Saya buat di bawahnya ini aja biar kelihatan. Oke, saya save, saya refresh. Ini dia. Betul nggak ada di cheat sheet-nya nih? Oh, cara cepatnya gimana sih carinya? Ya tinggal Ctrl F aja, cari di sini. Kalau home, Anda nggak home kira-kira. Apa tadi ya, host ya? Nah ini ada host. Misalnya kayak tadi kita mau apa? Airplane ya, yang paling atas. Tinggal kalian sediakan. Oh ini ada icon airplane. Tinggal saya ganti. Saya tambah aja ya, i kelasnya apa, dengan kelas F7 icons. Udah, baru di dalamnya ini kita paste namanya airplane. Betul nggak? Muncul nanti airplane-nya, muncul. Dan lihat semua tombol icon kita berwarna merah. Kenapa merah? Ya ini tadi efek dari text color-nya ya. Gitu. Lalu apalagi boleh coba yang lain cheat sheet-nya. Misalnya yang report yang agak panjang namanya. Nah, misalnya seperti ini nih. Nah, kan nggak mungkin kita menghafal nama ini kan. Makanya framework 7 icon ngasih cheat sheet iconnya ya. Tinggal ini misalnya mana yang menarik, yang keren. Nih misalnya seperti ini. Ini saya copy aja namanya, kan saya nggak mungkin hafal ini. Nomor handphone aja setengah itu hafalnya, kalau 5 nomor handphonenya ya kan, apalagi hafal ini lagi, tambah kerjaan ya kan. Kelas F7 icons, lalu nama yang tadi saya paste di antara slash i-nya. Selesai, save. Nah muncul, bisa ya, nggak susah. Ada yang bertanya untuk menggunakan iconsnya, tapi harus library-nya sudah kalian gunakan. Ya, nanti boleh dilihat di videonya juga. Pak, ada yang mau bertanya? Itu iconsnya cuma bisa warna itu doang atau warnanya bisa beda-beda? Terus itu bisa nggak nanti dibikin kayak notifikasi gitu? Bisa, pastinya sudah bisa. Kita ganti warna terus nanti jadi ada notifikasi juga bisa. Ini kan kita hanya masih belajar komponennya dulu, baru nanti selanjutnya di pertemuan-pertemuan selanjutnya bagaimana kita membuat notifikasi, membuat tombol yang ada ikonnya, itu pasti bisa. Nah misalnya saya mau ganti warna nih F7 iconsnya, masa ini kan karena efek color red tadi makanya ikut berubah, makanya tinggal saya tambah aja di sini. Misalnya color apa tadi, purple bawaannya ya. Save, kita refresh. Kayaknya bukan color, kita coba text color. Nanti termasuk teks itu bukan apa ya? Sebentar, bukan tombol. Dia termasuk teks. Sudah. Bisa ya? Gitu. Jadi boleh. Tapi nanti untuk notifikasi kita akan pelajari, pastilah kita pelajari membuatnya. Ini hanya di pertemuan pertama, kedua atau ketiga nanti kita hanya mengenal komponennya dulu supaya gampang nanti kita langsung ke tahap expertnya. Itu ada lagi? Ya lah. Oke. Itu ya. Nah mungkin itu dulu yang bisa kalian coba gunakan, ataupun kita tambah satu lagi ya. Misalnya apa nih, komponen apa yang mau kita coba ya. Yang sederhana dulu, button ya. Nah, ini komponen button. Nah, tinggal kita buka komponen, pilih dokumentasi button. Lalu di sini penggunaannya kita langsung ke example-nya aja di paling bawah.
di example. Nah ini bukan example biar gampang. Nah ketika kita ingin membuat tombol seperti ini, usual buttons, maka perintahnya ini boleh diletakkan di mana aja, di pack content juga boleh, di navbar boleh, di toolbar juga boleh. Ya, jadi div class block itu membuat satu blok sejajar ya, satu baris gitu, itu fungsi div dengan class block. Ya, ini dia misalnya yang mau kita buat. Jadi untuk membuat button itu boleh pakai perintah button, lalu kasih kelasnya button, lalu call ini untuk membuat satu kolom. Ini kolom kedua, ini kolom ketiga, sama seperti ini loh. Bootstrap. Jadi modalnya ya yang sudah pernah kalian pelajari, ini kan ada div class row ya, kan sama di Bootstrap juga seperti itu. Di dalam row ada kolom. Nah, berarti dia dibagi 3 kolom buttonnya. Yang ini. Ini hasilnya. Kita coba ya. Ini saya copy aja langsung. Saya paste di bagian pack content. Saya copy. Saya letakkan di sini di bagian pack content. Ini saya hapus aja dulu ya biar kelihatan warna dasarnya. Saya refresh. Nah ini tombolnya, kenapa warna lime? Jadi lime dia. Tadi sudah kita matikan nih. Oh ini ya, di sini kita tadi kasih lime. Di pack mana pack? Nah ini dia. Oke, ini button yang warna merah jadinya. Ini kenapa merah? Nah ini lagi tadi di atas. Saya balik hapus dulu semua color tab-nya ya. Nah ini buttonnya tanpa ada warna polos. Jadi kita lihat ini antara button atau link gitu ya. Nah cara kalau mau kalian buttonnya kelihatan seperti tombol, tinggal gunakan komponen yang namanya fill button. Diberikan warna belakang, warna latarnya ya, biar kelihatan jadi seperti button. Bisa aja ini copy lagi, biar kita lihat semua hasilnya gitu. Copy, paste di bagian pack content tadi, ya di sini. Nah seperti ini, coba kita lihat hasilnya. Ini ya. Jadi perintah call ini untuk membuat kolomnya, berarti ada 3 kolom gitu ya. Kalau nggak ada kolomnya apa yang terjadi Pak? Gitu. Kita coba hapus aja. Kita berpikir kritis aja. Nah jadi seperti ini. Yang mana tadi nggak ada call-nya? Yang ini ya, yang round. Kalau nggak ada kolomnya, efeknya apa? Langsung satu kolom itu semua untuk tombol itu gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi itu fungsinya. Jadi kalau nggak ada call-nya, ukurannya penuh satu kolom tombolnya. Jadi nggak kelihatan. Kalau rame jelek sih kalau gini. Lebih bagus seperti ini. Kita buat gini. Ini seperti tombol order misalnya. Nah, bisa jadi tombol satu baris. Misalnya kita buat ini order. Kan dia jadi satu baris kalau nggak ada perintah call-nya. Lalu Pak bisa nggak tombolnya ini kita pakai nggak usah pakai teks, pakai icon? Boleh. Saya ganti seperti ini. Kata order tadi saya hapus, ganti dengan tag i. Lalu apa tadi? Class, ya kan? Class apa tadi? F7 gitu ya, F7 icons. Lalu mau icon apa tombolnya? Kita lihat aja cheat sheet-nya mananya yang keren nih gitu ya. Tinggal lihat aja, misalnya mana yang bagus. Misalnya seperti ini kalau mau order kamar gitu kan. Langsung kita paste di sini. Ups, di luar. Paste. Save. Refresh. Selesai kan? Bisa. Kalau ditambah teks lagi boleh nggak Pak? Boleh. Berarti setelah /i saya spasi order hotel misalnya. Bisa kan? Nanti tinggal kita atur posisinya ya, ada caranya. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita buat nanti. Biar dia teksnya di tengah gitu ya kan, sejajar gitu. Nanti kita akan pelajari. Oke, itulah dalam penggunaan button bebas. Nanti mau kalian pelajarin dulu semua nih. Sudah banyak dikasih contoh. Misalnya gini, misalnya tombolnya warna merah, bagaimana caranya? Ya, tinggal kita kasih color di sini kan. Kalau tombol dia jangan text color. Color, misalnya apa ya? Green. Gitu. Nah, gini ya. Kalau mau teksnya Pak, jangan warna putih lah. Boleh. Berarti tambahkan lagi teks. Color, mau warna apa? Misalnya hijau cocoknya kemana? Hitam. Red misalnya ya. Hitam boleh, black berarti. Boleh.
gitu. Jadi bebas. Tinggal kita manfaatkan kelas-kelas yang sudah ada. Saya. Nah, itulah untuk pertemuan kita hari ini. Nanti boleh kalian coba file video ini, video pengajaran kita ini akan yang sudah saya rekam bisa nanti kalian pelajarin di waktu yang lain, tapi ya dicoba prakteknya karena ini salah satu salah satu bidang ilmu yang sekarang masih boomingnya, masih baru dikenal orang gitu kan, masih diproduksi banyak, masih massal gitu, masih semua orang membutuhkan website dan mobile adalah device yang paling dibutuhkan pada saat ini. Jadi boleh nanti video ini saya akan upload ke Classroom, nanti boleh kalian pelajarin lagi di luar dari jam perkuliahan kita gitu ya. Nah, jadi itu aja. Sebentar saya absen dulu, jangan dulu keluar dari ini kita Google Meet kita. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Gak ada? Oke, nanti boleh di luar perkuliahan boleh ditanyakan. Sebentar kita absensi dulu. Bentar. Saya stop dulu video.